Betul, silahkan masuk. Baik, sebelumnya Pak, perkenalkan saya Asri Rani. Bisa manggil saya Rani, saya dari pihak Puskesmas. Jadi kemarin saya melihat data bahwa Bapak Budi penderita penyakit PPOK. Apakah benar? Iya, benar. Nah, jadi kedatangan saya di sini mau menjelaskan ke Bapak Budi tentang apa itu PPOK, tanda dan gejalanya, serta pencegahannya. Jadi di sini Bapak, mungkin saya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak tahu apa itu penyakit PPOK? Penyakit paru. Nah, benar sekali. Jadi penyakit PPOK itu adalah penyakit paru atau penyakit paru obstruktif kronis. Jadi PPOK itu adalah peradangan yang ada di paru-paru dalam jangka waktu lama. Seperti itu, Pak. Nah, apakah Bapak sering mengalami sesak nafas atau batuk berdahak yang nggak sembuh-sembuh? Iya, sering. Nah, benar sekali. Jadi itu tuh gejala yang sangat amat umum terjadi pada penderita PPOK seperti itu, Pak. Jadi tanda dan gejalanya seperti sesak, batuk yang tidak kunjung sembuh seperti yang Bapak rasakan, terus nafas tersengal-sengal. Jadi misalnya Bapak sedang melakukan aktivitas fisik, pasti Bapak tidak bisa melakukan aktivitas fisik dengan maksimal, kan? Iya. Nah, selanjutnya ada nafsu makan menurun. Apakah Bapak mengalami nafsu makan menurun? Iya, betul sekali. Dulu timbangan Bapak sebelum menderita penyakit PPOK berapa, Pak? 60 kilo. Kalau Sekarang sekarang turun 55. jadi 55 ya. Wah, udah turun ya, Pak ya. Terus ada nyeri dada, bengi. Jadi pasti Bapak sering merasakan sesak kan akibat dahak yang ada di batuk. Terus ada lemas juga. Nah, jadi di sini Pak, Bapak bisa lihat gambar yang di sini paru-paru sehat dan yang di sebelah kanan ini kondisi paru-paru dengan PPOK. Berbeda ya, Pak? Sebelumnya apakah Bapak perokok? Iya, betul. Wah, kalau bisa dikurangin atau dihentiin gitu ya, Pak ya. Bisa nggak, Pak? Bisa, bisa. Bisa ya. Kalau boleh tahu, biasa merokok satu hari habis berapa, Pak? Satu bungkusan gitulah. Wah, banyak juga, Pak ya. Nah, jadi faktor penyebab penyakit PPOK yang pertama itu adalah rokok, Pak. Nah, ternyata di sini tuh rokok sangat berbahaya sekali ya, Pak, untuk orang yang penderita penyakit PPOK. Jadi kalau bisa Bapak rokoknya dihentikan agar tidak memperparah penyakit paru gitu, Pak. Selanjutnya ada faktor penyebab karena polusi udara. Sebelumnya kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa ya? Pegawai swasta. Bapak kalau pergi seperti itu pasti menggunakan sepeda motor kan di luar di Iya, jalan gitu ya. Nah, kalau bisa Bapak setiap keluar rumah itu gunakan masker, Pak ya. Apalagi sekarang udah nggak asing lagi kan dengan namanya menggunakan masker di masa pandemi saat ini. Nah, penggunaan masker juga Bapak bisa melindungi diri Bapak untuk tidak memperparah penyakit PPOK itu. Terus ada faktornya usia juga nih, Pak, dan genetik. Sebelumnya apakah keluarga Bapak ada yang mempunyai penyakit PPOK? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti baru Bapak aja ya. Selanjutnya kita ke pencegahan, Pak. Jadi pencegahan yang pertama adalah menghindari rokok, Pak. Nah, kalau bisa kebiasaan Bapak merokok itu dikurangi atau dihentikan agar tidak memperparah paru-paru. Terus yang kedua, menghindari polusi udara. Caranya kalau misalnya keluar tidak terlalu penting, jangan gitu ya, Pak ya. Terus kalau mau keluar kerja gunakan masker. Terus yang ketiga ada tindakan rehabilitas, di mana Bapak bisa datang ke rumah sakit untuk fisioterapi untuk mengeluarkan dahak. Terus selanjutnya ada rutin berolahraga. Apakah Bapak rutin berolahraga, Pak? Sebelumnya rutin. Selama sakit sudah itu ya, kurang Sudah ya? kurang. Oh ya. Jadi kalau bisa rutin berolahraga, tidak perlu yang strong seperti itu ya, yang untuk pemanasan saja. Nah, yang terakhir nih ada nutrisi seimbang. Jadi Bapak harus
mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi seperti itu Pak. Nah, apakah Bapak ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau bertanya, Bapak masih ingat gak pencegahan PPOK? Satu aja, pencegahan PPOK. Rokok. Menghentikan rokok. Ya, betul sekali. Sekarang penyuluhan saya sudah selesai. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya mau pamit pulang. Terima kasih Pak. Sama-sama.